Kembali bersama kami, pemirsa. Polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ini Bu, ini. Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Tim gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sama siapa? Sama itu. Kemana? Namun, di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Kamu ada? Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo Nyatnyono, Semarang, Jawa Tengah, 24 Agustus 2025. Di kamu sama kamu. Motornya apa yang dibawa? Tersangka RS tak berkutik saat ditangkap polisi. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Polda Metro Jaya masih mendalami peran dan keterlibatan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ini. 15 itu yang diamankan. Ya. Nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan. Ya, jadi tindakan pertama itu mengamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Saat ini RS dan 14 pelaku lain masih diperiksa intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah pelaku serta otak pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN telah diamankan Polda Metro Jaya, namun kasus ini masih menjadi misteri. Dan untuk membahas selengkapnya kami terhubung dengan Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Susno dengan Herjuno di studio. Selamat sore Mas Herjuno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Susno, kalau kita lihat ada belasan orang ya yang diamankan dan dalam satu tindak kejahatan. Apa yang bisa Anda analisa awal dari ini, Pak Susno? Baiklah, pertama kita ikut berduka cita ya kepada keluarga almarhum, dan kedua selamat kepada Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur yang dalam waktu singkat telah berhasil mengungkap kejahatan ini. Jadi kejahatan ini jelas suatu kejahatan yang terorganisir ya, karena ada dalangnya, ada pengintai, ada pencari untuk orang-orang yang akan melakukan perbuatan, misalnya untuk penculik, ada yang untuk pengangkut, ada eksekutor. Nah, ini organisasinya banyak ya, cukup panjang. Kemudian dia lakukanlah suatu tujuan atas perintah daripada dalangnya gitu tentunya. Nah, organisasi pembunuhan ini jelas ini pembunuhan ini pasti bukan pembunuhan biasa, tapi pembunuhan berencana ya, yang direncanakan. Karena apa? Ini tidak seketika timbul niat untuk membunuh langsung membunuh, tidak. Ini cukup panjang karena untuk membuat organisasi ini bagian cari orang, yang ini bagian mengintai, yang ini bagian menculiknya, yang ini bagian mengangkutnya, yang ini bagian mengeksekusi. Nah, ini cukup panjang tenggat waktunya. Jadi ada kesempatan bagi si pengguna ide untuk melakukan perbuatan niatnya untuk membunuh atau tidak. Jadi jelas ini tindak pidana ini adalah pembunuhan berencana. Nah, apakah pembunuhan ini profesional? Ya jelas tidak profesional ya. Kenapa? Rantai organisasinya terlalu panjang, melibatkan banyak orang, maka sangat mungkin untuk cepat terungkap.
Kemudian dari actionnya di lapangan kita bisa lihat action di lapangannya di mana dia menculiknya, di suatu tempat parkir sebuah mall ya, pasti di situ banyak orang. Kemudian siang hari, kemudian di situ CCTV pasti tersebar di mana-mana dan mengambilnya pada saat korban selesai makan atau bertemu atau meeting dengan teman-temannya atau dengan atasannya, berarti banyak temannya di situ kan, sehingga bisa disorot dengan kamera perbuatan itu. Ada yang sempat mengabadikannya dalam video. Oke. Ya. Jadi gitu ya Pak Susno, bahwa tidak profesional karena rantainya terlalu panjang, seperti itu analisa Anda. Nah kalau kita bicara motif Pak Susno, ini juga menarik. Kalau lihat belasan tadi pelaku plus juga klasternya masing-masing punya peran. Apakah motif yang kalau dari analisa awal Anda juga melihat sederhana, ekonomi, atau bisa motif yang cukup rumit? Kalau ya banyak yang menyebutkan bahwa terkait dengan mungkin tekanan eksternal, dendam pribadi, atau mungkin rekening fiktif. Bagaimana Pak Susno menganalisa ini? Nah, motifnya ada berbagai ya, sesuai dengan klasternya. Kita mulai dari suatu perbuatan penculikan dulu. Nah, untuk penculikan ini yang dilakukan oleh 5 ya, kalau nggak salah 5 tersangka sudah tertangkap, itu jelas motifnya itu adalah ekonomi transaksional. Karena dia dibayar, si orang ini tidak kenal dengan yang memberi order, tapi dengan dalang ya maksud saya. Dia hanya ketemu yang namanya F ya, F itu memberi perintah, culik orang itu atau ambil paksa orang itu, kemudian bawa ke suatu tempat, nanti kalau berhasil Anda diberi uang. Kalau nggak salah janji pertamanya 50 juta. Tapi setelah selesai melakukan tugas itu 1 malam kalau nggak salah, yang dikasihnya hanya 40 juta. Nah ini jelas ini motifnya transaksional, motif ekonomi gitu untuk klaster yang penculik. Nah persoalan yang ditunggu-tunggu dan saya yakin motif ekonomi juga sampai dengan yang mengangkut dari tempat tempat menyerahkan ini, kalau nggak salah di Landasan Pacumana itu ya, sampai ke tempat eksekusi dan pembuangan jenazah. Itu juga motifnya lebih berat kepada motif ekonomi transaksional bayaran. Nah, yang ditanya oleh publik adalah dalangnya. Nah, sampai sekarang dalangnya ini yang baru terangkat adalah DH ya, kalau nggak salah yang paling tinggi. Apakah DH ini motifnya transaksional juga? Ini saya kira tidak. Dia orang ini kita lihat figurnya ya. Figurnya dia cukup intelektual ya. Dia sedang mengikuti S3 ya. Kemudian dia seorang figur yang sering di sosial media, kalau nggak salah di Instagram. Kemudian dia menjadi motivator dari kalangan, dari standar ekonomi. Dia tidak berkekurangan karena dikenal dengan orang yang cukup mampu, crazy ya, katanya sampai diberi gelar gitu. Nah, dan kemudian timbul pertanyaan, apakah motifnya ini untuk menghabiskan hutang di bank? Oh jelas tidak. Karena untuk menghilangkan jejak hutang di bank tidak bisa dengan cara membunuh ya. Kenapa? Catatan hutang kita di bank itu tercatat di komputer, tercatat di dokumen hitam putih, kemudian dari kantor bawah sampai ke level atas. Jadi ada di database. Apa yang menyebabkan dia membunuh? Kalau kita menunggu dari Polri belum ada penjelasan, tapi yang menerka-nerka ya. Jelas bahwa ini seorang yang terpelajar, seorang intelektual dalam kalangan ekonomi, dia berkecukupan, pasti ini ada persoalan pribadi yang cukup mendasar. Dendam pribadi ya Pak Susno ya, mungkin analisa awal. Tapi saya ingin tanyakan, tapi waktunya terbatas karena pengacara tersangka menyebutkan Pak ada keterlibatan oknum aparat. Tapi nanti coba kita sambung di diskusi selanjutnya Pak Susno. Kami harus sudahi dulu. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat-sehat Pak Susno. Terima kasih, selamat sore, selamat tugas.